Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 14 Desember pukul 17 lewat 40 menit. Jadi beberapa hari ini, sejak 4 hari yang lalu memang ada yang lagi rame guys ya. Kita sekarang ngobrol santai aja karena hari Sabtu dan ada yang lagi rame. Jadi lu kalau buka Twitter, ngecek Profesor Saham, di sini dia bilang nih, lagi hangat perbincangan grup saham yang joinnya mesti bayar 100 juta. Jadi buat masuk ke dalam grup itu bayar 100 juta. Terus membernya pada rugi puluhan miliar. Sering disuruh sedekah masih perbincangan yang tahu-tahu aja. Nah, kemudian di YouTube juga ada nih 4 hari yang lalu nih ya, di William Sudana ratusan orang ikut grup VIP lalu rungkat miliaran, ada gitu. Jadi kata kuncinya di sini untuk join ya, untuk join grup bayar 100 juta. Nah, di YouTube ini memang tidak disebutkan ini grup apa, tapi kalau di Profesor Saham ini grup saham katanya. Grup saham. Apakah benar? Nah, ini guys, apakah benar? Memang benar grup saham atau tidak? Ya, karena yang di YouTube ini nggak disampaikan grup saham. Dan mungkin lu tadi sih ada beberapa, gua ngupdate status ya di Instagram gua, ada yang bisa langsung menduga, ada yang belum tahu siapa. Nah, biasanya yang udah lama di pasar modal, dia tahu siapa ini. Yang masih baru ini maksudnya mungkin di tahun 2023, 2022 baru join gitu ya, masuk investasi di saham. Dia nggak tahu. Jadi di Instagram gue banyak yang DM juga. Wah ini nih pasti ini nih, terduganya ini nih, dugaan kuat ini. Ada yang nggak tahu juga. Siapa bang? Spill bang, spill bang. Nah gue kan nggak bisa langsung spill aja gitu kan ya. Apalagi di video ini gue nggak bisa spill. Gue juga punya dugaan. Gue punya dugaan. Tapi yang jelas kata kuncinya adalah perhatikan di sini adalah anti cut loss. Anti cut loss ya. Jadi dia mengajarkan anti cut loss. Lu bisa baca replian di Twitter ini ya. Ya artinya grup saham atau bukan nggak tahu. Apakah benar nggak tahu. Tapi ada kata kuncinya dia mengajarkan anti cut loss, terus banyak buat RDN ya. Katanya bisa sampai 9 RDN. Kemudian dia katanya sempat sempat sopirin saham kayak NTBK, Baut, ADCP. Nah ini guys, ini yang mau gua ngobrolin santai ya guys ya. Terus terang, gua setuju dengan ajaran anti cut loss ya. Atau jangan sering-sering lah cut loss. Karena gini guys, lu kalau yang namanya berinvestasi, ngapain lu cut loss? Karena lu udah beli saham dan lu tahu ke depannya akan naik. Kalau misalkan memang salah analisa, kan sering ya salah analisa ya, makanya jangan dengerin mentah-mentah influencer, termasuk gua pribadi, termasuk belanja saham. Karena apa? Yang emiten gua bahas itu belum tentu naik guys. Ada kan beberapa saham-saham yang gua bahas udah base buy-nya, kamu tapi malah sekarang turun. Karena memang ada kalanya influencer itu salah analisa. Kayak gitu guys. Tapi gue tetap setuju dengan ajaran anti cut loss. Jangan sering-sering cut loss. Cuman lu pilih sahamnya yang benar. Nah, lu berlaku kalau misalkan memilih anti cut loss ya. Anti cut loss itu kalau milih adalah IPCC misalkan, POWR, BBRI, BBCA, BBNI, BMRI misalkan, PTBA, ITMG. Apalagi coba sebutin BSSR ya. Apalagi yang dividennya gede-gede terutama DLL ya, ini DLL yang dividennya gede-gede. Itu gue setuju, lu jangan cut loss ngap. Gue lucu ya, ada orang yang beli BBCA atau BBRI gitu ya. Dia beli di harga 4.800. Kemudian dia turunkan, BBRI kan lagi turun nih. Ya, di harga 4.300-an. Gue cut loss dulu dah. Nanti gue masuk lagi di harga bawah gitu ya. Itu gue suka lucu dengan hal seperti itu. Lu beli BBRI di harga 4.800 yang udah menawarkan dividen sekitar 6% atau di atas 5%. Kemudian lu cut loss di saham BBRI. Menurut gue ini lucu. Kemudian lu mau masuk lagi di harga bawah. Lu bisa menebak BBRI harga bawahnya itu dari mana? Gitu guys. Itu hal yang lucu ya. Tapi gue setuju dengan ajaran anti cut loss atau jangan cut loss. Namun lu pilih saham yang benar. Nah, cuman di sini ada keanehan.
ya kalau memang benar ini grup saham ya, yang dimaksud adalah grup saham. Ada keanehan. Kenapa? Kenapa yang dibahas itu adalah saham-saham seperti ini apa sih nih? NTBK ya, baut ya. Gue juga nggak tahu nih baut saham apa. Yang gue tahu dia jualan kayak baut-baut gitu ya, katanya ya. Sekarang harga sahamnya 16, 50, 50 nih ADCP sama si NTBK. Nah, lu ini bukan gue yang ngomong ya, lu bisa lihat repilian-repiliannya di sini. Bahkan ada yang udah spill namanya siapa, cuman ya gua nggak tahu apakah dia benar atau tidak. Yang mau gua katakan adalah begini guys. Pertama, lu bisa mengikuti ajaran orang, tapi lu harus tahu sahamnya itu fundamentalnya bagus. Itu guys. Kemudian yang kedua, lu jangan berpikir bahwa di luar sana ada orang-orang yang duitnya banyak tapi mereka ini ahli di pasar. Enggak juga guys, kalau misalkan dia bisa mengajak 100 juta untuk join ke grupnya, berarti ini kita anggap orang punya aset lebih dari 1 miliar. Jelas, orang di YouTube ini aja dilungkat lebih dari 18 M. Nah lu jangan berpikir bahwa orang-orang yang kaya ini, mereka memang benar-benar melek investasi, terutama melek market guys. Ada loh banyak orang-orang yang memang duitnya banyak, nggak usah jauh-jauh lah orang-orang terdekat gua aja ya yang memang duitnya ada beberapa miliar gitu ya, mereka sama sekali nggak ngelihat laporan keuangan, nggak ngelihat laporan keuangan perusahaan. Tapi kan gua kalau mengajarkan nggak seperti itu. Kalau gua pribadi ya mengajarkan ya lu harus lihat perusahaannya, kondisi perusahaannya bagaimana, jadi lu bisa memutuskan bahwa ini saham perusahaan ini bener atau enggak, dihargai 300, dihargai 500 ribu dan sebagainya. Kayak begitu guys, lu jangan beranggapan bahwa di luar sana banyak orang-orang yang duitnya banyak. Berbagai macam orang, bisa dari warisannya, dapat dari warisan, dana pensiun dan sebagainya. Celakanya memang mereka mungkin ya mendapatkan mentor yang ya dalam hal ini merugikan mereka. Apakah yang merugikan mereka ini ya yang membuat grup tersebut bisa disalahkan? Bisa disalahkan nggak? Nggak bisa guys. Kan mekanisme market begitu. Gue udah yakin pasti kalau misalkan dia bikin kelas, siapapun orangnya ya, yang di luar sana, influencer yang bikin kelas, itu pasti dia nggak pernah yang namanya menjanjikan keuntungan. Nggak pernah, gue yakin. Mereka cuman menawarkan metode atau ilmu atau wawasan. Jadi sebenarnya dia juga memberikan ilmu, cuman ilmunya ini bisa nggak diterapkan ke elu, itu aja kalau gua. Jadi mereka itu pihak-pihak atau orang yang membuat grup ini ya, kemudian akhirnya membernya banyak yang rugi, mereka nggak bisa disalahkan. Kan yang melakukan buy or sell, itu jari lu sendiri. Gitu guys, jadi memang nggak bisa disalahkan. Ya, nah cuman memang gue mau ngasih tahu aja begini bahwa kalau misalkan lu mau tahu, gue tetap nggak gue punya dugaan, tapi gue nggak akan spill di sini. Yang mau gue kasih tahu adalah begini, anti cut loss ya, metode anti cut loss atau jangan cut loss itu bagus, asal pemilihan saham lu bagus. Udah itu. Nah, kalau di sini gue dapat dapat infonya ya dia cuan berapa ya? Cuan 1% bungkus. Ya, cuan 1% bungkus, kemudian anti cut loss. Nah, kalau misalkan cuan 1% bungkus anti cut loss, berarti kan risknya lebih besar daripada gainnya dong. Lu cuan 1%, oke lah lu bisa melakukan di hari pertama, hari kedua. Tapi di hari ketiga, hari keempat, hari kelima, apakah lu bisa cuan 1% lagi? Belum tentu. Gitu guys. Kemudian lu beli lagi, average down lagi. Average down lagi kalau dia bagi dividen, ini kalau kita mau ngomongin saham ya, nyatanya instrumen investasi sekarang nggak cuma saham, ada forex, kemudian ada kripto. Kita nggak tahu yang di luar sana trading komoditas juga ada. Tapi cuan 1% bungkus menurut gua kalau misalkan dilakukan konsisten bisa aja. Nah, yang gua garis bawahi ini anti cut loss-nya, anti cut loss tapi pemilihan sahamnya kalau bener nih ya kata orang, pemilihan sahamnya adalah ini, ya nggak make sense kalau gua. Ya lu anti cut loss tapi di saham begini. Kalau misalkan lu memang jati diri lu adalah seorang trader ya berarti lu harus disiplin cut loss. Cuman kalau misalkan gua kan terus terang ya, di portofolio gua coba lu perhatikan, gua pernah update atau spill beberapa kali portofolio gua. Semuanya adalah saham-saham yang membagikan dividen. Minimal 5%. Minimal 5% dalam 1 tahun. Kayak misalkan di portofolio gue tuh yang lagi banyak porsinya IPCC.
ya IPCC. TPMA juga gua ada gitu ya. Nah, itu saham-saham yang membagikan dividen. Kalau misalkan turun lagi karena gua tahu kondisi si perusahaannya bagus, dia bergerak di bidang apa, dan dia sahamnya lagi turun, ya gua average down lagi. Belinya bertahap. Jadi, intinya begitu sih guys. Lu harus make sense, harus tahu bahwa cocok nggak nih? Make sense nggak nih? Masuk logika nggak nih dengan lu masuk saham-saham seperti ini? Lu anti cut loss. Sekali lagi guys, ya ini baru dugaan ya. Kita nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Yang jelas pihak-pihak yang membuat grup seperti itu nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan karena tekan jual dan beli itu ada di kita. Dan memang kalau orang udah terkenal ya guys ya, udah terkenal gitu ya. Memang tantangannya gede. Gua nggak bisa nggak ini terjadi sama gua sebagai influencer? Bisa jadi, misalkan nanti dalam beberapa waktu ke depan tahun 2030 kalau gue masih dikasih umur ya, gue bikin kelas berbayar misalkan, karena gue udah punya wawasan yang luas nih. Kalau gue sekarang kan masih belajar, kita sama-sama belajar, kemudian gue bikin kelas, ada nggak orang yang nggak suka sama gue? Pasti ada guys, itu hal yang wajar, itu hal yang wajar. Jadi influencer ini atau pihak ini atau orang ini ya yang dia mengajarkan ini nggak bisa disalahkan karena tetap apa kuncinya di sini nih. Yang melakukan buy atau sell itu jadi lu sendiri. Nah, yang lu harus lakukan adalah lu berpikir apakah metode seperti itu masuk di logika apa tidak. Lu untung kecil tapi risikonya gede, kemudian lu jangan cut loss, tapi pemilihan instrumen investasinya itu adalah eh, di area-area yang risknya besar kayak gitu guys ya. Ini kita ngomong-ngomong santai aja guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.